Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Maki. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, hari ini memasuki hari ke-17, dimana pada pertemuan sebelumnya tadi pagi Maki sudah buatkan video yang ada kaitannya dengan soal tes wawasan kebangsaan, yaitu materi Cutnya Din kalau salah ya. Kemudian dilanjutkan dengan materi SDI atau Serikat Dagang Islam gitu ya, untuk tes wawasan kebangsaannya. Dan pada pertemuan kali ini Maki akan membahas mengenai tes wawasan kebangsaan, namun untuk materi bahasa Indonesia. Karena berdasarkan FR yang beredar, ada beberapa soal wawasan kebangsaan yang bahasa Indonesia tentunya ya, yang ada kaitannya dengan majas gitu kawan-kawan ya. Dan pada pertemuan ini Maki akan membahas dan berbagi kawan-kawan tentang majas. Baik, untuk mempersiapkan kita langsung aja ke kopi gitu ya. Di sini sudah segan semua masalah, namun apa rasanya minumnya teh boto sosro gitu ya. Selalu happy masalah dengan senyuman, jadi semai pus toluzin biar apa? Biar inspirasi gitu kawan-kawan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam. Lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang mempunyai pikiran dan pemandangan sendiri, yang mempunyai hidup sendiri. Perempuan hanya hamba sahaya. Perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki, dengan tiada memiliki hak. Setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, menjadi permainan yang dimulia-muliakan selagi disukai, tetapi dibuang dan ditukar apabila telah kabur cahayanya, telah hilang sarinya. Sebagaimana pepatah menyatakan, habis manis sepah dibuang. Kalimat yang dicetak miring dalam paragraf tersebut menggunakan majas yang sama dengan kalimat bla. Jadi yang cetak miring ini ya. Hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam. Lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Nah, ini katanya menggunakan majas yang sama dengan kalimat mana? A. Tidak, saya tidak mau lagi bertemu dengan dia. Tidak juga sekarang dan nanti. Nah, kalau ini gak majas ya, berarti ini wrong. Anak, cucu, ayah, ibu, nenek, kakek, sampai bebuyutan hadir dalam pesta pacar adat itu wrong ya, bukan majas. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara saya meminta kita harus tetap bersatu padu, bukan majas. Sekali merdeka kita harus tetap mempertahankan dalam berbagai hal, ini juga bukan majas. Pangkat, jabatan, uang itu bagiku tidak ada artinya selain cinta yang sejati. Ini bisa jadi ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang E gitu ya kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa majas merupakan bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan penghiasan, kiasan gitu. Salah satu majas yang mungkin digunakan penyair di dalam puisinya adalah majas personifikasi, yakni majas yang menggambarkan benda, binatang atau makhluk lainnya dengan perilaku seperti manusia gitu. Nah, kalimat yang cetak miring tadi dalam paragraf tersebut, hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam, lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap, berarti membandingkan manusia dengan malam ya, benda ya. Menggunakan majas yang sama dengan kalimat pangkat, jabatan, uang itu bagiku tidak ada artinya selain cinta yang sejati. Itu berarti menggunakan majas kawan-kawan ya. Nah gitu. Next, number 2. Kata-kata si pegawai itu memberondong cepat bagai peluru yang mendesing memerahkan daun telinga laki-laki kurus itu. Biji mata laki-laki itu melotot berputar-putar cepat seolah-olah bla bla bla. Majas yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah: A. Hendak menatap anaknya dengan kasih sayang. B. Mati memalingkan pemandangan bagiku. C. Mati melihat seorang dengan jelas. D. Hendak mengawasi gerakan temannya. E. Hendak melompat keluar dari kedua matanya. Yang mana nih? Yang ini kayaknya ya. Coba kita cek jawabannya. Ternyata gitu ya. Kata-kata si pegawai memberondong cepat bagaikan peluru yang mendesing memerahkan daun telinga laki-laki kurus itu. Biji mata laki-laki itu melotot berputar-putar cepat seolah-olah hendak melompat. Jadi kalau melotot kan biasanya seolah-olah mau keluar gitu kawan-kawan ya, dari kedua matanya. Kalau ini hendak menatap anaknya kan melotot, bukan menatap, ini bohong. Mati kan melotot, bukan memalingkan pandangan. Mati melihat, enggak. Hendak mengawasi gerakan temannya, enggak. Kan melotot. Kalau melotot berarti hendak melompat keluar dari kedua matanya. Jadi jawaban yang E begitu kan? Understand? Inap, ijis mantap. Kalau mantap. Next, number 3. Walaupun tiap hari berpeluh keringat, tak sedikit pun Pahri mengeluh. Semangatnya keras bagaikan baja. Kalimat kedua paragraf di atas mengandung majas: A. Metafora, B. Asosiasi, C. Personifikasi, D. Metafora, E. Synecdoche.
Perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa majas metafora adalah gaya bahasa yang pemakaian kata-katanya bukan arti sebenarnya. Contoh, dia anak emas pamanku. Jadi menggunakan kata-kata yang bukan arti sebenarnya. Dia anak emas. Gak ada kan anak emas gitu. Kalau asosiasi itu gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda tapi dianggap sama. Contoh, lidahmu bagai pisau belati. Lidah dibandingkan dengan pisau belati gitu, tajam gitu ya. Kata-kata yang tajam dan menyakiti hati itu berarti kata-kata yang lidahnya berarti seperti pisau belati gitu. Itu majas asosiasi. Kalau majas personifikasi itu gaya bahasa yang menggunakan pengumpamaan benda mati sebagai orang atau manusia. Contoh, angin yang meraung, angin yang sepoi-sepoi, ya gitu kan ya. Kemudian banyak lah gitu ya contohnya. Jadi mengibaratkan benda mati sebagai orang yang hidup gitu, sebagai hidup gitu, sebagai seorang yang hidup gitu, sebagai manusia gitu. Ada majas metonimia, yaitu gaya bahasa yang menggunakan nama barang bagi sesuatu yang lain yang berkaitan erat. Contoh, negara matahari terbit memberikan beasiswa khusus untuk pelajar di sana. Ini negara matahari ya kan, ya gitu kan kawan-kawan ya, menggunakan nama barang bagi sesuatu yang lain, gitu. Snake dogs. Kalau snake dog itu gaya bahasa yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhannya. Majas ini dibagi menjadi dua, yaitu pars pro toto, merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Contoh, batu akik telah menjadi barang favorit di kalangan para pria bahkan wanita. Gitu. Jadi jawaban yang tadi yang mana nih? Majas apa? Walaupun tiap hari berpeluh keringat, tak sedikit pun Pak Hari mengeluh. Sematnya keras bagaikan baja. Membandingkan semangat dengan baja gitu. Berarti mana? Dia anak emas, lidahmu gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda tapi dianggap sama. Lidahmu tajam. Gaya bahasa yang menggunakan pengumpamaan benda mati sebagai orang atau manusia. Angin bukan. Menggunakan nama barang lagi bukan. Berarti ini nih kayaknya asosiasi metafora ya. Gaya bahasa. Kalau metafora gaya bahasa yang pemakaian kata-katanya bukan arti sebenarnya. Anak emas. Gaya bahasa membandingkan dua hal yang berbeda. Kalau dua hal yang berbeda, kalau ini jadi jawabannya metafora kawan-kawan ya yang ini. Itu semangatnya keras bagaikan baja. Dia anak emas gitu ya. Gaya bahasa yang menggunakan pengumpamaan benda sebagai gitu. Itu kawan-kawan ya. Okay, next. Number 4. Fik. Nita, Pik, kamu mengerti tidak akibat orang yang suka mengkonsumsi narkoba? Ipik. Tahukah, kan sudah diajarkan dan dijelaskan panjang lebar oleh dokter sekolah kami. Nita, tetapi mengapa kamu tidak melarang teman-teman kamu si Kiki? Teman kamu si Kiki gitu. Ipik, kakak Nita saja yang memberitahukan karena kalau saya tidak mau menurut. Jadi tidak nurut kalau sama si Ipik gitu ya. Nita, ya kamu jangan mencontoh dia ya. Kalau sudah tertangkap menyesal juga tidak ada gunanya. Ibarat peribahasa dia itu di atasnya. Ibarat peribahasa bla 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 gitu maksudnya ya. Peribahasa yang tepat untuk melanjutkan dialog tersebut adalah bergantung di akar lapuk. Nasi sudah menjadi bubur, menangguk air di air keruh, berumah di tepi pantai, besar kapal, besar gelombang. Ya kamu jangan mencontoh dia ya. Kalau sudah tertangkap menyesal. Jadi kalau menyesal gimana nih? Iya betul, nasi sudah menjadi bubur kawan-kawan ya. Itu kawan-kawan ya. Itu kan understand? Idap. Ijab. Next number 5. Seseorang yang suka mengabaikan atau menunda-nunda pekerjaannya padahal waktu yang tersedia cukup banyak. Tetapi setelah diketahui manfaat dan keuntungan dari pekerjaan tersebut, barulah dia memulai pekerjaannya. Namun waktu pengerjaannya tinggal sedikit. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi adalah mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Ini kalau kita berkata-kata asal gitu ya. Nanti jadi harimau gitu, seolah-olah kembali lagi senjata perkantuan gitu. Hari pagi dibuang-buang, hari petang dikejar-kejar. Bisa jadi nih. Hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya. Ini enggak. Ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut mata buta. Ingat, antara belum kena, hemat antara belum mobil-mobil. Mana? Iya, hari pagi dibuang-buang, hari petang dikejar-kejar. Jadi, kalau waktu santai itu dibiarkan, ya tapi kalau sudah ini, ya, tapi setelah diketahui manfaatnya nih, baru dikejar gitu, memulai pekerjaan. Namun waktu pekerjaannya tinggal sedikit gitu. Nah, kan udah menjelang petang, maghrib gitu ya. Baru dikejar. Ini yang hari pagi dibuang-buang, hari petang dikejar-kejar gitu kan ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui sebagai wawasan tambahan aja ya dari pengakhir bahwa majas itu merupakan gaya bahasa yang dapat berupa kiasan, ibarat, perumpamaan yang bertujuan untuk memperindah makna serta pesan dalam sebuah kalimat.
Majas dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ada majas pertentangan nih kawan-kawan. Ada majas perbandingan, majas penegasan, dan majas sindiran atau ironi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, majas merupakan cara melukiskan suatu dengan jalan menyampaikannya dengan yang lain. Majas memiliki 2 bentuk, yaitu lisan dan tulisan. Majas dapat berbentuk lisan saat majas tersebut diucapkan. Sementara majas tulisan merupakan majas yang terdapat dalam karya fiksi seperti cerpen, puisi, atau sajak gitu ya. Berikut jenis majas nih. Ada majas pertentangan. Nah, yang masuk ke dalam majas pertentangan itu ada majas antitesis, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kata yang berlawanan. Contoh, orang miskin dan kaya pun kedudukan sama di mata Tuhan, pembedanya hanya amal. Nah, mengungkapkan sesuatu dengan kata yang berlawanan, miskin kaya gitu. Itu majas antitesis. Paradok menjelaskan pertentangan mengenai pernyataan dan fakta. Jiwanya sepi di tengah ramainya festival. Pertentangan mengenai pernyataan dan fakta. Pernyataannya jiwanya sepi, pernyataannya. Faktanya di tengah ramai gitu. Hampir mirip dengan ini. Awas, kalau ini itu mengungkapkan sesuatu dengan kata yang berlawanan, miskin kaya, putih hitam gitu ya. Kemudian juga tinggi pendek gitu kan, berat gemuk kurus gitu misalkan ya. Kalau ini pertentangan mengenai pernyataan dan fakta. Pernyataannya jiwanya sepi di tengah ramainya festival gitu, faktanya. Kemudian ada anakronisme, menerangkan ketidaksesuaian peristiwa dengan waktu yang ada. Baru lahir bayi itu langsung bicara, menerangkan ketidaksesuaian peristiwa dengan waktu yang ada. Nih, mana? Menerangkan ketidaksesuaian peristiwa dengan waktu yang ada. Ketidaksesuaian peristiwa dengan waktu yang ada. Baru lahir bayi itu langsung bicara, kan nggak ada ya ketidaksesuaian, nggak mungkin kan baru lahir langsung bicara gitu. Itu anakronisme. Kemudian oksimoron, menjabarkan pertentangan dengan kata yang berlawanan dalam frasa yang sama. Oksimoron, nah kalau oksimoron itu menjabarkan pertentangan dengan kata yang berlawanan dalam frasa yang sama. Contoh, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ada gagal, ada sukses gitu. Oksimoron tuh. Kontradiksi, interminus menyatakan sangkalan kepada pernyataan sebelumnya. Contoh, mahasiswa yang tidak memiliki urusan dilarang datang kecuali panitia, ada kecualinya. Dilarang datang tapi ada kecuali gitu. Itu kontradiksi. Kemudian berikutnya majas perbandingan. Majas perbandingan itu metafora, satu metafora, yaitu mengungkapkan perbandingan 2 benda dengan singkat. Rumahku, surgaku, itu metafora ya. Sinestesia, menukar 2 alat indera yang berbeda. Contoh, orang itu terkenal pahit pada temannya. Wah, 2 alat indera yang berbeda itu pahit itu. Orang itu terkenal pahit, jadi artinya pelit gitu ya. Ataupun menyakitkan gitu, boleh bisa jadi. Simile, simile itu pengibaratan yang ditandai dengan kata seperti, layaknya, ibarat, bagaikan, seperti dan sebagainya. Contoh, kau ibarat bunga bangkai bagiku, besar indah namun bau gitu. Nah, itu simile ya. Alegori, mengungkapkan sesuatu dengan peristiwa lain. Contoh, kehidupan sama seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas. Nah, mengungkapkan sesuatu dengan peristiwa lain. Jadi kehidupan itu sama seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Itu alegori maksudnya. Kalau metonimia itu penggunaan nama merek untuk menyebut benda. Contoh, hausnya hilang setelah minum aqua. Metonimia menggunakan minum aqua gitu. Maksudnya kan minum air gitu. Jadi menggunakan nama merek gitu ya. Merek gitu kan. Hausnya hilang setelah minum aqua. Gitu ya. Hausnya hilang setelah minum teh botol sosro. Itu bukan ini ya. Aqua itu kan harusnya kan minum air gitu ya. Mereknya gitu. Hiperbola, memberikan kesan berlebihan terhadap kenyataan. Contoh, teriakannya terdengar seperti petir. Wow, hiperbola itu gitu ya. Personifikasi, menggambarkan benda mati seolah hidup. Contoh, lampu menyeringai memperlihatkan sinarnya. Jadi menggambarkan benda mati seolah hidup. Itu personifikasi. Eufemisme, eufemisme gitu kan, eufemisme yaitu penggunaan kata yang halus untuk mengurangi tingkat kekerasan kata. Contoh, beberapa karyawan dirumahkan, artinya dipecat gitu ya. Itu kata yang halus untuk mengurangi, jadi untuk mengurangi tingkat kekerasan. Simbolik, menggunakan simbol untuk maksud itu. Contoh, banyak kupu-kupu malam di tempat ini. Nah, kupu-kupu malam itu simbolik, majas perbandingan maksudnya. Kemudian ada majas penegasan. Repetisi, repetisi itu mengulang kata dalam maksud mengungkapkan pentingnya suatu. Contoh, bukan uang, bukan rumah, bukan tanah yang terpenting anakku. Jadi ada bukannya tuh.
diulang bukannya, untuk mengungkapkan pentingnya sesuatu. Yang terpenting anakku, gitu katanya. Pleonasme adalah gagasan yang ungkap secara berlebihan dengan keterangan yang tidak dibutuhkan. Contoh, kami mendengar kabar itu dengan telinga kami sendiri. Normal kami mendengar kabar itu sendiri, udah gitu, nggak usah diceritain telinga kami sendiri. Ya udah, gitu. Jadi secara berlebihan. Tautologi, mengulang, yang sering keluar itu tautologi biasanya ya. Mengulang kata dengan memanfaatkan sinonimnya. Contoh, apa maksud dan tujuanmu datang ke sekolah? Nah, maksud, tujuan, gitu. Retoris, bertanya mengenai sesuatu yang sudah ada jawabannya dalam pertanyaan. Contoh, manusia seperti apa yang tidak butuh uang? Mengenai sesuatu yang sudah ada jawabannya dalam pertanyaan, gitu. Oke, interupsi, menambahkan keterangan tambahan pada sebuah kalimat. Ani siswa peringkat 1 di kelas bermain bola tanpa keterangan peringkat tidak mengubah makna. Ani siswa peringkat 1 di kelas bermain bola tanpa keterangan peringkat tidak mengubah makna. Jadi Ani siswa tanpa keterangan peringkat tidak mengubah makna, katanya. Menambahkan keterangan tambahan pada sebuah kalimat. Ani bermain bola juga gitu ya, nggak usah diceritakan gitu. Kalau ini seolah-olah ria gitu ya, kalau sebutkan gitu ya, sama sendiri gitu, kalau orang lain enggak sih ya. Nah, ini ada majaz sindiran. Majaz sindiran diantaranya ada satu, ironi, yaitu menyatakan sesuatu dengan kata yang berlainan dan bertolak belakang. Contoh, rapormu bagus, ada warna merahnya. Nah, ini sindiran gitu ya. Oke, suaranya bagus, suara makia bagus, ada misalkan ada kresek-kreseknya. Nah, itu ya. Sarkasme, mengungkapkan pernyataan sindiran kasar. Monyet, jangan macam-macam kau. Nah, ini jelek ini. Yang mengungkapkan pernyataan sindiran kasar ini. Monyet, pada manusia gitu, disebut monyet gitu ya. Nah, kemudian sindiran terhadap sesuatu yang baik itu sinis. Kau memang wangi hingga lalat mati di sampingmu gitu ya. Sindiran terhadap sesuatu yang baik gitu ya. Kau memang wangi hingga lalat mati di sampingmu. Dan innuendo, menurunkan kebenaran fakta yang ada. Doni cepat kaya, ternyata ia pakai pesugihan. Oh, jadi orang kaya dikiranya melakukan pesugihan. Nggak boleh begitu kawan ya. Nah, gitu. Oke, kan barangkali saja judul yang sudah dikandung sini ulama ini mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan teman pengetahuan untuk kawan-kawan dan mempersiapkan untuk menghadapi tes yang akan dihadapi setelah besok ataupun esok harinya. Pokoknya kawan-kawan harus banyak membaca, banyak berlatih, dan banyak berdoa juga gitu. Yang minta doa orang tua, minta doa adik, anak, istri, semua. Pokoknya kita bangun sepertiga malam untuk tahajud gitu kan kawan ya. Minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan apa yang menjadi impian kita. Oke, thank you for listening. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.